warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, untuk memasuki materi yang pertama yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Negara adalah entitas politik yang memiliki wilayah pemerintahan hukum dan warga yang tunduk pada otoritas pemerintahannya. Konsep negara melibatkan berbagai elemen seperti kedaulatan, hukum, kebijaksanaan, dan keamanan dalam mengatur kehidupan masyarakat di wilayah tertentu. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu kedamaian dan keberagaman. Pancasila mengakui dan menghormati keberagaman masyarakat Indonesia, mempromosikan toleransi dan menghindari konflik antar agama, suku, dan budaya. Yang kedua, keadilan sosial. Pancasila ini mendorong pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan distribusi yang lebih adil dari sumber daya negara. Kemudian yang ketiga, persatuan nasional. Pancasila mempersatukan berbagai kelompok sosial dan etnis di Indonesia dengan nilai-nilai bersama yang diakui. Yang keempat, kedaulatan rakyat. Pancasila menekankan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Kemudian yang kelima, kehidupan berdemokrasi. Pancasila mempromosikan sistem demokrasi sebagai landasan pemerintahan dengan kebebasan berekspresi, pemilihan umum, dan pemerintah yang akuntabel. Oleh karena itu, Pancasila adalah landasan moral dan filosofis yang penting dalam menjaga kestabilan dan kesatuan Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial dan demokrasi. Baiklah, saya akan memasuki materi kedua yaitu kajian Pancasila sebagai dasar negara. Kajian Pancasila sebagai dasar negara suatu upaya untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi peran dan relevansi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Baik, kita masuk ke sejarah Pancasila terlebih dahulu. Kajian ini mencakup pemahaman tentang latar belakang sejarah pembentukan Pancasila, termasuk peran tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta dalam merumuskan ideologi sebagai dasar negara Indonesia pada masa kemerdekaan. Selanjutnya kita masuk kepada filosofi Pancasila, yang dimana menganalisis makna dan nilai dari 5 asas Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kajian ini juga mencakup bagaimana asas-asas ini relevan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Kita masuk ke materi ketiga, implementasi dalam kebijakan publik. Kajian harus menilai sejauh mana Pancasila tercermin dalam kebijakan publik, undang-undang, dan regulasi negara. Hal ini termasuk evaluasi terhadap upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, dampak terhadap masyarakat. Kalian juga harus melibatkan evaluasi dampak implementasi Pancasila terhadap masyarakat Indonesia. Ini meliputi aspek-aspek seperti hak asasi manusia, toleransi, pemberdayaan, dan keadilan sosial. Yang terakhir, tantangan dan perubahan. Pancasila sebagai dasar negara juga perlu dianalisis dalam konteks perubahan sosial, politik, ekonomi yang terjadi seiring waktu. Kajian ini harus mengidentifikasi tantangan dan perubahan yang perlu dihadapi untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan Pancasila sebagai dasar negara. Kajian Pancasila sebagai dasar negara merupakan proses yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa ideologi ini tetap relevan dan dapat menjawab tuntutan zaman sambil menjaga nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya pandangan tentang Pancasila sebagai dasar negara dapat dianalisis dari 4 perspektif yang berbeda. Yang pertama ada yuridis, kedua historis, sosiologis, dan politis. Oke, yang pertama ada perspektif yuridis. Dalam pandangan yuridis, Pancasila adalah dasar hukum negara Indonesia. Ini mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip pada Pancasila. Yang kedua ada prinsip historis. Dari perspektif historis, Pancasila ini memiliki akar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu muncul sebagai reaksi terhadap penjajahan Belanda dan menjadi dasar ideologi bagi perjuangan kemerdekaan. Nah, yang ketiga ada perspektif sosiologis. Perspektif sosiologis ini, Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial dan budaya Indonesia. Yang keempat ada perspektif politis.
secara politis nih, Pancasila digunakan untuk membentuk pandangan politik dan arah kebijakan negara. Partai politik, pemimpin, dan kebijakan publik sering merajuk pada Pancasila untuk melegitimasi tindakan dan keputusan politik. Oke, mengkaji Pancasila dari 4 perspektif ini membantu memahami kerangka kerja yang lebih komprehensif tentang peran dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam praktiknya, pandangan ini berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk membentuk identitas dan arah negara Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menghadapi berbagai dinamika dan tantangan seiring perkembangan zaman. Berikut adalah beberapa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pancasila. Yang pertama ada pluralitas dan multikulturalisme. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Dinamika utama adalah menjaga persatuan dan toleransi di tengah keragaman ini. Pancasila harus terus mendorong nilai-nilai toleransi, persatuan, dan keragaman untuk mengatasi potensi konflik. Yang kedua ada globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh luar yang kuat, termasuk budaya dan nilai-nilai asing. Pancasila harus mampu menjaga integritas budaya dan nilai-nilai nasional sambil berinteraksi dengan dunia internasional. Yang ketiga ada ekonomi dan keadilan sosial. Tantangan utama adalah memastikan bahwa Pancasila terus mendorong keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidaksetaraan ekonomi dapat menyebabkan ketegangan sosial. Keempat ada radikalisme dan ekstremisme. Adanya elemen-elemen radikal dan ekstremisme di dalam masyarakat memerlukan tindakan tegas dalam mendukung prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Ada politik dan korupsi. Pancasila menekankan pemerintahan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tantangan dalam hal ini adalah memerangi korupsi dan memastikan praktik politik yang sehat dan bermartabat. Keenam ada hak asasi manusia. Pancasila mencakup nilai-nilai hak asasi manusia. Tantangan utama adalah memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia untuk semua warga negara. Ketujuh ada perubahan sosial dan teknologi. Perubahan cepat dalam teknologi dan perubahan sosial memerlukan pemikiran baru tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia yang terus berkembang. 8. Edukasi dan kesadaran. Tantangan dalam memastikan bahwa masyarakat memahami dan menghormati Pancasila sebagai dasar negara. Edukasi dan peningkatan kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila sangat penting. Pancasila harus mampu mengatasi berbagai dinamika dan tantangan ini untuk tetap relevan sebagai dasar negara yang mendorong persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini memerlukan kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial. Berikutnya adalah Pancasila memiliki esensi dan urgensi penting sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu esensi Pancasila. Yang kedua yaitu keragaman Pancasila, memberikan kerangka kerja yang kemungkinan masyarakat yang beragam etis, agama, dan budaya hidup berdampingan dalam satu negara. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokratis. Pancasila menekan kerakyatan, hak asasi manusia, dan pemerintah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya yaitu organisasi Pancasila. Terdiri dari beberapa macam, yaitu menjaga persatuan. Pancasila adalah perekat sosial yang kuat kemungkinan Indonesia untuk menjaga persatuan di tengah keragaman. Selanjutnya yaitu prinsip hukum. Pancasila menjadi dasar hukum dan konstitusi, memberikan landasan bagi kebijakan dan regulasi negara. Selanjutnya yaitu keadilan sosial. Pancasila menekankan keadilan sosial yang esensial untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Selanjutnya yaitu penghormatan hak asasi manusia. Pancasila mendukung penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara. Selanjutnya yang terakhir yaitu identitas nasional. Pancasila adalah elemen penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia dan mengingatkan warga negara akan nilai-nilai dasar bangsa. Ketika Pancasila dipahami, dijunjung tinggi dan diterapkan dengan baik, itu berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk
membangun Indonesia yang demokratis, adil, dan harmonis. Ini adalah landasan yang esensial untuk menjaga stabilitas politik, keberagaman, dan keadilan sosial di negara ini. Oleh karena itu, organisasi Pancasila sebagai dasar negara tetap sangat relevan dan penting. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.